Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf saya izin mematikan video ya. Ya, silakan mendengarkan suara saya saja. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-5 perkuliahan kalkulus 1 ya. Kemarin minggu lalu kita harus kosong dulu karena saya sempat terkendala ya, kurang enak badan. Sehingga hari ini kita masih minggu ke-5 dan besok kita akan menjadi kelas pengganti ya, minggu sebagai kelanjutannya, minggu ke-6. Nah, sebelum kuis kita sudah membahas terkait limit fungsi dan kekontinuan ya. Namun kita berhenti sampai metode perhitungan limit fungsi ya. Kita belum sampai pada limit fungsi untuk tak hingga dan limit di tak hingga. Seperti itu ya. Kita juga belum belajar terkait fungsi yang kontinu dan diskontinu. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait limit fungsi di tak hingga dan limit fungsi yang hasilnya tak hingga. Serta pada fungsi kekontinuan dan kediskontinuan. Nah, kita akan mengawali dari limit tak hingga dan limit di tak hingga. Apa sih Bu bedanya untuk limit tak hingga dan limit di tak hingga? Ya, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas terkait limit tak hingga. Kalau limit tak hingga berarti ya, kita akan masukkan dulu. Misalkan kita akan menghitung limit x mendekati a dari suatu fungsi x, fx gitu ya. Misalkan hasilnya L nih, di mana L ini bukan 0. Dan kita juga akan menghitung nilai limit x mendekati a dari gx, di mana nilainya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita gabungkan nih dua fungsi ini. Ketika kita diminta untuk mencari limit x mendekati a, ya bentuknya sama, untuk fungsi fx per gx, ketika suatu fungsi apapun atau nilai konstanta apapun dia dibagi dengan 0, maka hasilnya kan tak hingga. Ya. Jadi yang dimaksud limit tak hingga itu limit yang menghasilkan hasil tak hingga, baik itu plus tak hingga maupun min tak hingga. Oke. Nah, karena kita masih ada beberapa kemungkinan, apakah plus tak hingga atau minus tak hingga, maka kita akan bagi bentuk tersebut menjadi 4 bentuk. Ketika nilai L-nya ini positif, ya, L ini kan tidak boleh 0 ya tadi ya, tapi kan ada kemungkinan L itu positif dan L itu negatif, seperti itu ya. Ketika L itu positif, tapi GX-nya itu mendekati 0 dari arah atas itu mana Bu? Ya udah berarti kemungkinan limit kanan. Dari arah atas berarti kan 0 positif gitu ya. Maka hasilnya adalah plus tak hingga. Kenapa Bu? Ya anggap aja L-nya positif, bawahnya 0 tapi 0 positif. Maka hasilnya positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua, ketika L-nya positif tapi GX-nya mendekati 0 dari arah bawah atau seperti ini bentuknya ya. Maka dia akan negatif. Bagaimana bisa Bu? Karena positif dibagi dengan negatif. Dan seterusnya, ketika L-nya negatif, G-nya mendekati 0 dari arah bawah, berarti negatif dibagi negatif. Gini ya, berarti min dibagi min adalah plus tak hingga. Dan ketika L-nya kurang dari 0, tapi GX-nya mendekati 0 dari arah atas, maka hasilnya adalah min tak hingga. Seperti halnya kayak bilangan positif dibagi bilangan negatif. Kurang lebih seperti itu. Saya masih bingung. Kita akan coba tuliskan contohnya ya, contoh penyelesaiannya. Yang pertama, kita diminta menghitung limit mendekati 1 dari kiri, ya, atau limit kiri dari x kuadrat plus 1 per x min 1. Kalau 1 dari kiri, itu kan misalkan sekalipun dia negatif gitu ya, berarti kan dia 1 tapi kurang. Ketika dia dikuadratkan dan ditambah 1, pastilah dia positif, sehingga L-nya adalah positif. Nah, sedangkan kalau ini, kalau 1 dari arah kiri, berarti kan dia nggak sampai 1 ya. 1 dari arah kiri kan berarti nggak sampai 1, entah itu 0,99 dan seterusnya. Dikurangkan 1, berarti kan hasilnya 0 negatif. Ya, 0 negatif.
1 kiri dikurang 1 adalah 0 negatif. Sehingga L-nya positif dibagi 0 dari arah kiri, positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah min tak hingga. Seperti itu. Yang kedua, X kuadrat plus 1. Ya. X kuadrat plus 1, terus kemudian min 1 dari arah kiri dikuadratkan, di hasilnya tetap akan positif. Sehingga dia akan ketemu L-nya positif. Dibagi min 1, ya, min 1 entah itu dari kiri, ketika dia dikuadratkan, hasilnya kan akan positif ya. 1 lebih gitu ya. 1 lebih dikurangkan 1, berarti hasilnya kan 0 tapi 0 positif. Seperti itu ya. Positif dibagi positif, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian yang C, Bu. Nah, ini saya kasih penjelasan. Yang kedua, ya, bernilai positif. Kalau yang C, Bu, kita ketemu X dibagi sin X, ya. X dibagi sin X, di mana X-nya itu adalah mendekati pi positif. Kita akan perlu menggambarkan. Saat sin X, X-nya adalah pi positif, itu kayak apa bentuknya? Nah, kayak gini ya. Sin X ketika X-nya mendekati pi positif. Berarti kita lihat. Kalau kita gambar fungsi fungsi dari sinus itu kan seperti ini ya. Nah, ini harusnya bagus ya. Ini 0, ini berapa ini? Pi gitu ya. Ini 2pi gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita diminta mendekati sin untuk nilai pi yang positif, untuk nilai pi plus ya, pi dari arah kanan, kalau ini adalah pi berarti pi dari arah kanan kan hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif ya. Sehingga nanti kita akan ketemu jawabannya seperti apa? Sehingga jawabannya adalah X-nya adalah positif ya, L-nya adalah positif dan sin X-nya ini, ke arah bawah. Berarti 0, ya dia hasilnya 0. Sin pi kan 0 ya, sin pi 0 karena dia pi positif, pi dari kanan ya, maka sebelah kanan dari pi apa? Negatif. Sehingga ini adalah 0 negatif. Positif dibagi negatif, maka dia min tak hingga. Silakan jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau tadi adalah limit tak hingga, artinya limit yang hasilnya itu antara tak hingga dan min tak hingga. Kalau limit di tak hingga, Bu, ya limit saat X mendekati tak hingga. Ya, seperti ini. Ini adalah definisinya. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx, hasilnya itu adalah L, jika, ini secara matematis didefinisikan seperti ini. Jika terdapat epsilon yang lebih besar dari 0, sehingga terdapat M lebih besar dari 0, sehingga X-nya akan lebih besar dari M. Maka Fx min L itu kurang dari epsilon. Seperti apa itu, Bu? Waduh, bingung ya. Secara matematis, saudara tidak perlu terlalu paham terkait definisi matematis. Yang penting konsepnya saudara paham. Ya, kecuali kalau saudara jurusan matematik, harus paham betul. Ya. Oke. Artinya, dengan kata lain, limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan L itu artinya, ketika Fx mendekati L, maka nilai X itu menuju tak hingga. Seperti definisi dari limit. Ketika nilai Fx dekat dengan L, maka nilai X dekat dengan tak hingga. Kurang lebih seperti itu. Jika saya gambarkan dalam sebuah grafik, maka dia digambarkan seperti ini. Saya ulangi ya. Oke, itu tadi bisa kelihatan ya. Nilai ini akan mendekati, nilai Fx ini akan mendekati L ketika X-nya mendekati tak hingga. Nanti bisa diputar lagi simulasi yang saya berikan. Oke? Nah, selanjutnya. Coba hitung limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 2X plus 5, 2X kuadrat plus 4. Nah, saya yakin teman-teman ada yang masih ingat ya bagaimana menyelesaikan limit X mendekati tak hingga. Ya, ada yang masih ingat? Kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Ya, kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi.
Maka pangkat tertinggi di antara keduanya berapa? X kuadrat gitu ya. Maka kita bisa membagi semuanya dengan X kuadrat. Seperti apa, Bu? Yuk kita hitung. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat dibagi X kuadrat gitu ya. Ditambah 2X dibagi X kuadrat ditambah 5 dibagi X kuadrat. Dibagi 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Oke, kita hitung seperti biasa. Ini hasilnya adalah 1. Ini adalah hasilnya seperti ini ya. 5X kuadrat, kemudian ini hasilnya 2, dan ini seperti ini. Maka sama dengan, saya akan bawa ke sini ya. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 2 per X plus 5 per X kuadrat dibagi 2 plus 4 per X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan X tak hingga pada X ya. Berarti 2 dibagi tak hingga. 2 dibagi tak hingga kan 0 ya. Sehingga kita kalau sudah disubstitusikan maka tanda limitnya sudah hilang ya. 1 ditambah 2 dibagi tak hingga adalah 0. 5 dibagi tak hingga kuadrat adalah 0. Bagi 2 ditambah 4 dibagi tak hingga kuadrat sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, bisa dicatat dan disampaikan saat sesi tanya jawab. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, contoh yang kedua. Hitung limit X mendekati min tak hingga dari 2X plus 5, 2X per 2X kuadrat plus 4. Bagaimana kalau kondisinya demikian, Bu? Sama halnya ya. Kita akan bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Maka keduanya akan kita bagi dengan X kuadrat. Ya, oke. Kurang lebih hasilnya seperti itu ketika kita bagi. Sama dengan limit X mendekati min tak hingga dari 2X per X kuadrat ditambah 5 dibagi X kuadrat dibagi 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Oke? Kita tinggal substitusikan min tak hingga di dalamnya ya. Min tak hingga kita substitusikan, kira-kira hasilnya ini adalah 0 ditambah 0 dibagi 2 ditambah 0. 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. 0 dibagi berapa pound? Hasilnya adalah 0. Ya. Ini contoh juga ya. Nah, bagaimana kalau demikian, Bu? Nah, bagaimana kalau demikian? Kita menemukan limit X kuadrat, tapi di dalam akar. Ya, limit X kuadrat, tapi di dalam akar. Berarti pangkat tertingginya berapa? X. Ya, karena akar X kuadrat kan X. Sehingga kita bisa mengambil pangkat tertingginya adalah X. Oke. Nah, namun hati-hati. Bentuk ini bukan bentuk perperan, ya. Bukan berbentuk perperan. Maka ketika kita tidak menemukan perperan, maka kita bisa mengalihkan dia dengan sekawannya. Sekawannya berapa? Berarti akar X kuadrat plus X plus 3 dikurang X. Loh Bu, ini kenapa kok harus dibagi lagi Bu? Ya, kalau sekawan kan biasanya pengalihnya harus 1 ya. Jadi supaya 1 dia harus dibagi bentuk yang sama, bentuk sekawan yang sama. Oke, kita kalikan seperti biasa. Lalu kita temukan bentuk seperti ini ya. Kita selesaikan, S-nya bisa kita hilangkan, kita menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, baru kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya ingat adalah 1. Meskipun ini ada X kuadrat, tapi X kuadratnya berada di dalam akar, maka akar X kuadrat kan juga pangkat 1 ya. Sehingga kita akan bagi semuanya dengan X. Ya. Kalau saudara bingung, dibagi dengan X berarti kan limit X mendekati tak hingga dari X per X plus 3 per X gitu ya. Akar X kuadrat plus X kuadrat. Loh, Bu, tadi katanya dibagi X.
Karena kita di dalam akar, maka pembaginya adalah X kuadrat. Ya, karena X kuadrat diakarkan kan tetap X ya. Plus 3 per X min X per X gitu ya. Tuh, mudah-mudahan masih bisa membaca. Bentar, saya ulangi biar jelas. Oke, saya pindah kemana ya? Saya pindah ke bawah ya, supaya bisa terbaca. Sama dengan limit X mendekati min tak hingga dari X plus 3 dibagi akar X kuadrat plus X plus 3 gitu ya. Dikurang X. Nah, ini masing-masing dibagi X ya. Dibagi X kuadrat, dibagi X kuadrat, dibagi X. Sorry, bagi X kuadrat min dibagi X kuadrat. Oke, hasilnya berapa? Langsung saya substitusikan ya. 1 ditambah 3 dibagi min tak hingga 0 dibagi ini 1 diakarkan ya. 1 tambah ini pasti hasilnya 0. Ini pasti hasilnya 0. Tinggal 1 diakarkan jadi 1 dikurang tak hingga dibagi tak hingga hasilnya adalah 1. Berarti kita akan menemukan hasilnya 1 dibagi 0. Maka hasilnya adalah tak hingga. Seperti itu. Kita lihat. Boleh ya? Jika ada yang ditanyakan, bisa dicatat terlebih dulu. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Silakan saudara kerjakan buat latihan ya. Silakan. Ini latihan bukan tugas, jadi silakan dikerjakan saat ini. Saat setelah pemaparan dari saya sudah selesai. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak kepada kekontinuan fungsi. Seperti apakah itu kontinu, gitu ya. Saya agak cepat ini ya menjelaskannya. Nanti silakan diputar kembali, diulang kembali jika sekiranya saudara belum paham. Nah, saat kuliah matematika diskrit gitu ya, mungkin teman-teman sudah mulai mengetahui bedanya. Diskrit itu lawannya itu ya kontinu. Kontinu itu apa? Kontinu itu adalah yang berkelanjutan, gitu ya. Kita hidup bernafas, nafasnya kontinu, nggak mungkin berhenti gitu ya. Kalau diskrit kan berhenti, jeda-jeda gitu ya. Kalau kontinu itu ya, kalau ibarat kita bernafas, itu kan bernafas terus, gitu. Jadi itu kontinu. Kalau dalam suatu fungsi, kita mengatakan fungsi tersebut kontinu, itu kita ketika fungsi tersebut itu berbentuk terus, dia terus berjalan gitu ya. Tanpa ada yang stop, itu namanya fungsi kontinu. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa fungsi fx itu dikatakan kontinu di suatu titik x sama dengan a? Gitu ya. Kita akan mengujinya. Apakah suatu fungsi fx ini kontinu di titik x sama dengan a? Kita akan mencoba menguji dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita akan cek fa-nya ada. Kayak gimana itu, Bu? Nilai a-nya yang ditanyakan, kita substitusikan kepada fungsi fx, nilainya ada atau tidak. Apakah mungkin, Bu, nilainya nggak ada? Ketika hasilnya tak hingga, berarti kan kita tidak tahu nilainya. Maka dia masuk kategori tidak ada. Tapi ketika selain tak hingga, maka fungsi tersebut dianggap ada. Sungguh pun nilainya adalah 0. Dia tetap dianggap ada. Syarat yang kedua, kita akan mencari nilai limitnya. Saudara sudah belajar cara menghitung limit. Kita akan mencari nilai limit saat X mendekati A tadi yang ditanyakan. Apakah limitnya ada? Jika ada, nilai FA-nya ada, syarat yang ketiga kita cek kembali. Apakah nilai limitnya itu sama dengan nilai FA? Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi fx tadi kontinu pada titik X sama dengan A. Jika ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan kontinu. Dia dikatakan diskontinu. Seperti itu. Kita akan coba. Yang pertama, wah dari nilai awal aja sudah kita coba nih. Loh Bu, ini loh grafiknya loh terus. Tapi ternyata nilai FA itu tidak ada. Jadi grafiknya ini bolong. Ya udah, fix dia tidak kontinu. Yang kedua kita coba FA-nya ada Bu, nilainya Bu. Tapi limit kiri sama limit kanan itu tidak sama. Nah, kalau limit kiri sama limit kanan tidak sama, berarti kan dia tidak punya limit.
Artinya fix, dia tidak continue. Misalkan yang ketiga, FA-nya sudah dihitung ada, Bu. Limitnya juga sudah dihitung ada. Tapi ternyata nilai FA itu tidak sama dengan nilai limitnya. Ya udah, berarti fix, dia tidak continue. Jadi, suatu fungsi itu benar-benar dikatakan continue pada titik tersebut ketika 3 syarat tadi terpenuhi. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia dikatakan tidak continue. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kita akan lihat ya. Akan lihat contoh. Ini contohnya, Bu. Periksa apakah fungsi continue di X sama dengan 2. Sebutkan alasannya. Yuk, kita akan coba dulu syarat pertama. Apakah F saat X sama dengan 2 itu ada? Kita akan substitusikan. 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 min 2. Wow, kita akan menemukan nilai 0/0. Nilai 0/0 itu adalah tidak ada. Sehingga jelas A tidak continue di X sama dengan 2. Syarat 1 sudah tidak terpenuhi. Ya. Sekarang yang kedua. Yang B. Kita akan coba. Yang B. Kita akan cek dulu. Syarat yang pertama. F sama dengan 2. F sama dengan 2 berarti saat X sama dengan 2 nilainya 3. Oh ada. Sekarang kita coba yang kedua. Apakah limitnya ada? Gitu ya. Limit X mendekati 2. Tadi kita sudah belajar ya. Definisi limit X mendekati 2 itu adalah X dekat dengan 2 tapi tidak sama dengan 2. Berarti kita bisa menggunakan fungsi yang ada. X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan, kita substitusikan. Oh, 0/0 kalau kita substitusikan. Kita coba sih pakai aturan perhitungan limit. Kita faktorkan. Ini X min 2, ini X plus 2, gitu ya. Ini X min 2, berarti kita bisa coret. Hasilnya adalah 2 plus 2, sama dengan 4. Oh, ternyata nilai F2-nya ada. Nilai limitnya juga ada. Apakah keduanya sama sebagai syarat yang ketiga? F2-nya 3, nilai limitnya 4. Oh, ternyata tidak sama. Sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi. Maka fungsi ini tetap bukan fungsi yang kontinu di titik X sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya rasa cukup contoh dari saya. Yang ketiga silakan saudara coba sendiri dan saudara baca ya. Ini yang ketiga. Nah, seperti halnya limit ya, kita pun juga belajar terkait kontinu kiri dan kontinu kanan. Caranya sama persis seperti limit kiri dan limit kanan. Kalau kontinu kiri, maka kita akan mencoba. Syarat kontinunya itu adalah limitnya itu memiliki limit kiri, gitu ya. Ya. Jadi kalau kontinu kiri itu akan memiliki syarat pertama, misalkan nilai FA ada. Syarat yang kedua, nilai limit X mendekati A dari kiri alias limit kiri, gitu ya, ada. Syarat yang ketiga, nilai FA dan nilai limit kiri sama. Itu namanya kontinu kiri. Kalau kontinu kanan, Bu, ya berarti kurang lebih sama. Tetap memenuhi 3 syarat. Syarat 1, FA-nya ada. Syarat kedua, kita akan hitung limit X mendekati A dari kanan alias limit kanan ada. Lalu kita cek syarat yang ketiga, nilai FA dan limit kanan sama. Ya, maka ini limit kanan. Kontinu kanan.
Lalu bagaimana dia dikatakan kontinu, Bu? Ketika dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Jadi sama halnya dengan limit. Artinya ini sama saja kita mencari kalau limit kan kita menentukan limitnya itu ada ketika kita cek limit kiri ada, limit kanan ada, dan keduanya adalah sama. Kontinu kiri dan kontinu kanan pun juga demikian. Ketika kita cek kontinu kiri menggunakan limit kiri, kontinu kanan dengan menggunakan limit kanan, lalu kita match apakah dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Jika dia keduanya, maka dia kontinu. Kurang lebih seperti itu. Ada contoh soal, silakan nanti saudara baca kembali ya. Saya rasa saya tidak akan mengulang. Kira-kira konsepnya demikian ya. Sama persis lah dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, mungkin yang akan menjadi tantangan nanti buat saudara, ketika kita diminta mencari konstanta biasanya ya. Yang menjadi tantangan kita diminta mencari konstanta dari suatu fungsi, dia dikatakan dia pasti kontinu fungsinya. Syaratnya apa? Kayak gitu ya. Jadi kita akan mencari konstantanya. Tapi kurang lebih konsepnya sama, ya, seperti itu. Ini ada beberapa soal latihan. Kalau ini saya yakin saudara bisa ya. Nah, mungkin yang akan menjadi tantangan ini ya. Kita akan mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ketika keduanya kita sudah ketemu, kita akan hitung A plus 2B. Gitu ya. Seperti itu. Nanti akan menjadi tantangan. Nanti kita bisa bahas saat sesi diskusi saja ya, supaya lebih panjang. Kurang lebih seperti itu. Ini pun juga demikian. Tapi ini continue di R ini saya rasa teman-teman masih bingung ya. Saya rasa ini nggak usah dulu. Kita abaikan dulu soal nomor 2, nanti kita akan bahas di saat kita sesi diskusi ya. Yang saudara kerjakan silakan nomor 1 dan nomor 3. Juga latihan soal yang di depan tadi ya. Yang limit tak hingga. Seperti itu. Nah, kemudian continue pada interval tertentu ya. Saya yakin juga kurang lebih sama. Kita punya continue pada interval buka, continue pada interval tutup. Kita bisa akan hitung satu persatu ya. Kita akan coba dulu kalau kita bicara continue pada interval A, B terbuka, maka kita akan cek continue di kanan A dan continue di kiri X sama dengan B. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan nanti ketemukan continue di X elemen dari R. Ini nanti lengkapnya akan saya bahas saat kita di ini ya, HUMIT ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu fungsi tersebut discontinue, gitu ya. Suatu fungsi itu dikatakan discontinue akan dicirikan dengan adanya gap pada fungsi tersebut. Misalkan tadi ya, kita ada fungsi kayak gini, kelihatannya continue, ternyata nilai di sini nggak ada, maka dia discontinue. Nah, kira-kira gimana? Pertama, ada kemungkinan tuh nilainya tak hingga di A. Berarti nilai FI itu tak hingga. Kan tidak ada. Seperti itu. Atau akan adanya loncat berhingga di A. Loncat berhingga itu berarti nilai FA dengan nilai limitnya beda. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga dapat dihapuskan atau dihilangkan di A. Jika nilai fungsi dan limitnya ada, tetapi tidak sama. Ya, kira-kira sudah dapat ya. Poin pertama ini dia menunjukkan kalau FA ini tidak ada. Poin kedua itu dia menunjukkan kalau limitnya tidak ada. Poin ketiga ini menunjukkan kalau sebenarnya FA-nya ada dan limitnya ada, tapi tidak sama. Seperti ini, kurang lebih. Ya. Oke lah, intinya secara umum ketika 3 poin tadi tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan discontinue. Seperti itu. Ya. Ini ada beberapa latihan soal, saya rasa tidak susah ya. Ini gimana caranya ya? Kita mencari syarat supaya dia itu tidak terpenuhi. Contoh, saya akan coba bahas yang nomor 1. Bu, ini titik discontinue-nya itu di mana ya? Ya wis gampang aja. Kita kan tadi disampaikan, kita cek nilai FA-nya itu ada atau tidak. Kalau FA-nya sudah tidak ada, maka pasti nggak continue kan? Kapan dia nggak ada? FA itu nggak ada ya paling tidak kalau nilainya ini adalah tak hingga. Kapan dia tak hingga? Nilai tak hingga, suatu fungsi itu tak hingga ketika fungsi tersebut itu dibagi dengan 0. Maka kita bisa mencari syarat yang menyebabkan si penyebut ini adalah 0.
X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya itu ya min 3. Sehingga pada contoh soal yang ke A, dia dikatakan discontinue ketika nilai X-nya sama dengan min 3. Dan seterusnya. Silakan saudara coba sendiri. Ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan ini sisanya dijadikan latihan. Jadi ada 3 macam latihan tadi saat di limit, kemudian kekontinuan, kecuali yang nomor 2, lalu kemudian titik discontinue ya pada topik discontinue ini. Silakan nanti saudara kerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, saya akan berikan kalimat motivasi terlebih dahulu ya dari Mary Riana ya. Kalau kamu merasa kondisi hidupmu itu tidak nyaman, mungkin itu artinya kamu sedang bertumbuh. Ya. Mungkin kita pernah merasakan yang namanya tumbuh gigi gitu ya. Kita akan merasa tidak nyaman. Mungkin kita akan merasakan tumbuh-tumbuh yang lain, mungkin kita merasa akan tidak nyaman. Tapi sadarlah bahwa ketidaknyamananmu ini akan menyebabkan kamu akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara sekalian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan latihannya. Sampai bertemu di sesi diskusi. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.